sekarang kita belajar nomor 3. Nomor 3 itu kenapa jawabannya C? Nah, ini ya nak. Jadi ada yang berhubungan dengan tenses, ada yang berhubungan dengan modal ya. Nah, tenses itu sama kayak modal, artinya sama. Tapi biasanya kalau tenses ada time signalnya, misalnya tomorrow ya. Tapi kan ini nggak ada time signalnya. Nah, tapi artinya sama-sama akan ya. Ini coba kita artikan. Oh dear, saya lupa membawa kamu saya. Oke, nggak masalah, saya akan meminjamkan kamu gitu loh. Nah, ini kan meminjamkannya mendadak, nggak terencana, maka pakai yang C. Nah, will ini boleh diganti am going to be going to, boleh ya. Will ini boleh diganti to be going to asal dia terencana. Misalnya kita mau pergi naik gunung, itu kan terencana, maka pakainya am going to land. Tapi kalau dia tidak terencana, dia pakainya will land. Kalau I'm landing bukan nak ya. Nomor A ini saya sedang meminjamkan, bukan. Island juga bukan. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ya. He taught me a lot about the Mexican. Dia berbicara kepada saya banyak tentang Meksiko ya. Berarti kan dia sudah pasti tinggal di Meksiko dalam waktu yang lama. Kalau pasti must have lived ini salah ketik nak, harusnya jawabannya D. Must have lived ini artinya pasti. Kalau ini akan, yang C ini akan tapi dalam bentuk past future perfect. Kalau ini should, ini seharusnya make, ini mungkin dalam bentuk may, di simple past kan jadi might ya. Nomor 5, the picture is not here anymore. Lukisan tidak ada lagi di sini. Ini pasti telah diambil ya. Must have been taken away. Ini pasti telah diambil. Kenapa bukan it must have? Setelah have ini harus verb 3 nak. Berarti yang A yang B salah. Setelah have harus verb 3 ya. Yang A yang B salah, berarti yang C ini pasti telah mengambil. Kan nggak mungkin namanya lukisan ya diambil, bukan mengambil. Nomor 6, anakmu akan dioperasi besok pagi. Dia harus ya. Dia menunjukkan keharusan yang bersifat wajib dilakukan adalah dia harus must have. Nah, gini nak, kalau must have terus setelah have ada kata kerja, itu artinya pasti. Tapi kalau must have ya, must have a good rest, ini bukan pasti, dia harus menyiapkan diri untuk istirahat gitu. Have-nya kan habis have, bukan kata kerja nih. Have a good rest tonight ya. Dia harus jadi bukan kata kerja. Ini sama kayak must have dinner, melakukan makan malam gitu loh. Nah, jadi harus dilihat setelah have. Dinner itu bukan, dinner itu kondisi ya. Have dinner, have breakfast, bukan kata kerja itu breakfastnya. Jadi sama kayak gini, have a good rest tonight, dia harus mengkondisikan diri untuk istirahat gitu. Pakainya must have a good rest. Selanjutnya terakhir nomor 7. Nah, nomor 7 itu pencuri pasti masuk, pakai pasti. Kenapa? Pencuri titik-titik masuk ke kamar melewati jendela karena ada jejak kaki dekat jendela. Berarti artinya pasti. Nah, kenapa? Karena sudah ada bukti. Jadi pakainya must have got. Nah, setelah yang B ya, jawabannya yang B nomor 7. Setelah have langsung verb 3, must have got, berarti pakainya pasti. Tapi kalau nomor 6, must have a good rest, itu bukan pakai verb 3, maka artinya harus ya. Dia harus tidur, harus banyak tidur malam ini, kata dokter, itu nomor 6. Nomor 7 dia artinya pasti. Demikian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat.